Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Benarkah rekan-rekan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan DPR? Memang sangat menarik kalau kita berbicara terkait desakan pembubaran DPR dan ada komunikasi publik antara pejabat dan fraksi DPR yang kalau saya katakan perlu dan patut dievaluasi serta diperbaiki. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah memuncak amarah rakyat yang mendesak DPR untuk dibubarkan. Bayangkan, DPR yang secara fungsi adalah wakil rakyat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyat, tetapi rakyat Indonesia itu sendiri yang pada saat ini meminta untuk DPR dibubarkan. Padahal secara fungsi administrasi, DPR ini memiliki fungsi dan wewenang yang sangat-sangat krusial dan tentunya akan berdampak positif bagi kehidupan rakyat Indonesia. Lalu apa yang terjadi sampai-sampai DPR kini didesak untuk dibubarkan? Apakah karena arogansi praksi-praksi itu sendiri yang seolah lupa bahwasanya yang seharusnya diwakilinya adalah rakyat? Maka dari itu gejolak amarah rakyat sudah tidak bisa dibendung lagi dan demo ternyata digaungkan dan terus digaungkan, serta kita akan melihat benarkah Pak Presiden akan menyetujui atau justru kita harus melakukan evaluasi tanpa membubarkan DPR. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Marah atas ulah anggota DPR yang tak tahu diri. Kemarahan itu berawal dari naiknya gaji yang diterima oleh DPR. Ketika rakyat protes, mereka malah membuat pembenaran yang konyol. Tindakan itu menunjukkan bahwa mereka tidak sensitif dengan kondisi masyarakat di bawah yang sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Aksi unjuk rasa bertajuk "Bubarkan DPR" akhirnya terjadi pada Senin tanggal 25 Agustus 2025. Banyak yang menyayangkan terjadinya aksi anarkisme dalam demo tersebut. Tapi kita semua paham, itu berawal dari membludaknya rasa marah masyarakat. Tujuannya baik, tapi caranya yang salah. Para pendemo itu bukan sekedar kerumunan yang marah. Itu adalah ledakan kemuakan rakyat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan mereka. Namun, kini mereka justru tampak lebih sibuk hidup mewah dan menunjukkan kesombongan. Para demonstran yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar datang dengan tuntutan yang sangat jelas. DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Mereka menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir dari Senayan lebih banyak merugikan masyarakat daripada melindunginya. Kritik tajam dilontarkan terhadap berbagai RUU yang dianggap bermasalah, mulai dari revisi Undang-Undang TNI hingga RUU Penyiaran dan KUHP, yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi. Di saat yang sama, regulasi yang dianggap pro rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT justru dibiarkan tergantung tanpa kepastian. Namun, yang lebih menyakitkan bukan hanya ketimpangan legislasi, tetapi sikap arogan para anggota DPR dalam menanggapi suara rakyat. Wakil Ketua DPR Adis Kadir sempat menyebut tunjangan beras naik menjadi 12 juta dan bensin naik dari 3 juta menjadi 7 juta rupiah. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan publik sebelum akhirnya buru-buru ia ralat. Meski sudah mengklarifikasi, publik keburu tahu bahwa di balik gaji pokok yang tampak kecil, para anggota DPR mendapat tunjangan perumahan hingga 50 juta per bulan. Angka yang tak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin terjepit.
Komentar dari Nafa Urbah, anggota DPR yang juga artis, soal kemacetan menuju Senayan karena tinggal di Bintaro hanya menambah luka di tengah penderitaan rakyat. Bukannya menunjukkan empati, ia malah tampak tidak peka meskipun akhirnya meminta maaf. Yang lebih memancing kemarahan lagi adalah pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni yang menyebut orang-orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Pernyataan semacam ini bukan saja tidak pantas, tetapi juga mencerminkan sikap anti kritik yang akut. Seolah-olah DPR adalah lembaga suci yang tidak bisa disentuh oleh suara-suara rakyat yang kecewa. Padahal sejarah mencatat bahwa dua presiden Indonesia, Soekarno dan Gus Dur, pernah membubarkan DPR dan MPR ketika lembaga ini dinilai sudah tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat. Apakah mereka juga pantas disebut tolol? Sikap tidak sensitif juga ditunjukkan oleh anggota DPR lainnya seperti Eko Patrio yang mengunggah parodi video Son Horeg di tengah gelombang kritik terhadap DPR. Alih-alih menunjukkan refleksi diri, video itu justru menjadi simbol betapa jauhnya para legislator dari suasana kebatinan publik. Di saat rakyat marah, para anggota DPR malah bercanda. Ketika rakyat menuntut perubahan, mereka justru memperlihatkan keangkuhan. Kita harus mengatakan ini dengan tegas. DPR hari ini telah dibusukkan oleh para anggotanya sendiri. Institusi ini secara sistemik sedang mengalami degradasi moral dan fungsional. Mereka hidup dengan fasilitas mewah, tetapi kinerjanya sangat mengecewakan. Dari 42 RUU yang masuk dalam daftar prioritas 2025, hanya satu yang disahkan dan itu pun hanya revisi Undang-Undang TNI. Sisanya justru berasal dari daftar kumulatif terbuka yang tidak mencerminkan inisiatif legislatif sejati. Ini adalah catatan hitam yang tak bisa ditutupi dengan klarifikasi atau permintaan maaf. Tapi dalam kemarahan sebesar ini, kita juga harus tetap jernih. Kita mengecam keras DPR bukan karena benci pada demokrasi, tetapi karena ingin menyelamatkannya. Menuntut pembubaran DPR lewat dekret presiden, meskipun secara historis pernah terjadi, bukanlah jalan yang bijak hari ini. Langkah semacam itu bisa membahayakan sistem demokrasi yang kita bangun susah payah. Kita tidak ingin mengganti kebusukan di DPR dengan kekacauan di luar konstitusi. Apalagi jika disertai dengan kekerasan atau tindakan yang anarkis yang hanya akan memperburuk keadaan dan memberi alasan bagi kekuasaan untuk bersikap represif. Namun, DPR juga tidak bisa terus bersembunyi di balik tameng legalitas dan prosedur. Kalau lembaga ini terus buta dan tuli terhadap kemarahan publik, jangan salahkan rakyat bila ke depan mereka benar-benar mendukung dekret atau upaya pembubaran parlemen. Ini bukan soal rakyat tidak tahu cara menyampaikan aspirasi. Justru karena rakyat tahu cara menyampaikan kritik, maka suara-suara mereka harus dihormati, bukan direndahkan. Sebab jika kritik terus diabaikan dan dilecehkan, yang muncul kemudian bukan lagi protes, melainkan perlawanan. Solusinya bukan pembubaran, tapi reformasi total. MPR harus segera mempertimbangkan amandemen konstitusi untuk merestrukturisasi DPR secara menyeluruh. Mulai dari pengurangan tunjangan, penguatan mekanisme pengawasan internal, hingga kewajiban laporan publik yang lebih transparan. Kinerja harus diukur dan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kehadiran dalam rapat, tetapi hasil nyata legislasi yang berpihak kepada rakyat. RUU yang menyentuh hajat hidup rakyat harus jadi prioritas, bukan dikesampingkan. Rakyat pun harus terus menekan. Demonstrasi damai, petisi, edukasi politik, dan pengawasan sosial harus diperkuat. Demokrasi tidak akan bertahan tanpa partisipasi aktif warga negara.
Apatisme bukan jawaban, karena diam hanya akan memperkuat dominasi mereka yang sudah mapan dan nyaman di kursi kekuasaan. Justru sekaranglah waktunya untuk membangkitkan kesadaran sipil dengan cara yang sah, kuat, dan berkelanjutan. Kita tidak membenci DPR sebagai lembaga, tapi kita muak dengan perilaku para anggotanya yang mengkhianati makna representasi rakyat. Kita tidak menolak demokrasi, tapi kita menolak pembusukan sistem oleh mereka yang mestinya jadi penjaganya. Kita mengecam keras DPR yang arogan, malas, dan tak tahu diri. Tapi kita juga tidak mau negeri ini jatuh ke dalam otoritarianisme dengan dalih membenahi sistem. Rakyat sudah bicara. Sekarang giliran DPR mendengarkan. Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila mereka akhirnya memutuskan untuk mencabut mandat itu. Karena demokrasi bukan milik elit. Demokrasi adalah milik rakyat.